7 indikator kinerja utama ini, nanti saya paparkan data-datanya, itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. In general, dibandingkan zaman SBY misalnya, walaupun sebenarnya tidak bisa apple to apple, karena zaman dulu kan 10 tahun yang lalu kan, tapi at least gimana kalau dibandingkan zaman SBY? Pertumbuhan ekonomi jelas bagus SBY ya. SBY kan, that's enough, cukup ya, cukup. Artinya bahkan dengan SBY yang 10 tahun yang lalu masih bagusan SBY gitu. Oke. Kemudian yang kedua, sifat pertumbuhannya pun sangat kurang berkualitas karena setiap 1% pertumbuhan zaman Jokowi ini hanya bisa menyerap 200.000 tenaga kerja. Sedangkan zaman Pak Harto sampai zaman Bu Mega itu setiap 1% pertumbuhan bisa 400.000. Saya ini kan punya rasa penasaran ya soal objektivitas menilai pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Barangkali dengan tokoh yang in between kayak Prof ini cocok, ya kan? Kenapa saya katakan in between? PDIP tiba-tiba sangat menjadi oposan sekarang, ya kan? Setelah kemarin lah kejadian kemarin, kita tahu Pilpres kemarin. Nah, barangkali Profesor bisa menilai agar kita, ini kan kadang-kadang bilang wah ini sakit hati dan lain sebagainya. Ada nggak penilaian super objektif ya kan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini? Kalau politik, Prof, udah jelas rusak ya kan. Kalau hukum udah jelas rusak, demokrasi rusak, hak asasi rusak. Saya bisa mengatakan demikian karena saya concern di 4 bidang itu. Politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi. Tapi di bidang ekonomi kan bukan background saya. Nah, untuk itu silakan Prof dieksplor, dan kalau memang ada indikatornya itu jauh lebih baik lagi. Indikator yang sifatnya kuantitatif adalah orang lebih bisa mempercayai kan. Silakan Prof. Iya, saya insya Allah manusia yang paling objektif di dunia gitu. Saya ingat waktu 2019 diundang Bang Kari Ilyas di ILC gitu ya. Saya artinya waktu itu kan lagi mesra-mesranya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan. Saya tetap gambarkan. Nah, maksud saya objektif gini. Jadi kalau ingin nggak bias ya menilai kinerja organisasi atau seorang tuh apa yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kinerja utama atau KPI-nya. Dan di bidang ekonomi kan jelas, Refli. Dari perspektif ekonomi, suatu pemimpin atau negara itu berprestasi atau bekerja baik. Pertama, kalau growth pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Satu kita sebutkan dulu, satu pertumbuhan ekonomi dulu. Yang kedua, sifat pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Jadi satu pertumbuhan ekonomi, kedua kualitas pertumbuhan ekonomi. Kualitas itu artinya bisa menyerap tenaga kerja banyak. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja kita pun jangan sampai seperti komunis sama rata sama rasa Jadi distribution of wealth-nya itu berdasarkan keadilan. Dan terakhir adalah sifat pertumbuhan yang tinggi itu harus sustain, harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Jadi 4 itulah. Dan kalau boleh saya tambah satu adalah kedaulatan pangan dan energi. Karena
tanpa daulat pangan dan energi pertumbuhan ekonomi ini nggak mungkin ini. Dan satu lagi itu ya, yaitu daya saing atau competitiveness. Oke. 7 indikator kinerja utama ini nanti saya paparkan data-datanya. Itu dengan sangat hormat itu dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Oke. Dan sebelum karena ini kan kita bicara sama orang awam Prof ya. In general dibandingkan zaman SBY misal, walaupun sebenarnya tidak bisa apple to apple karena zaman dulu kan 10 tahun yang lalu kan, tapi at least gimana kalau dibandingkan zaman SBY? Pertumbuhan ekonomi jelas bagus SBY. Oke, kan, that's enough, cukup ya, cukup. Artinya bahkan dengan SBY yang 10 tahun yang lalu masih bagusan SBY gitu. Oke. Silakan Prof dieksplorasi. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi Refli, dan itu kan janji tertulis dalam dokumen kenegaraan waktu Pak Jokowi kampanye kan, bahwa pertumbuhan ekonomi at least 7%. Nyatanya zaman sebelum Covid kan zaman lagi kondusif-kondusifnya tuh, baik situasi global tidak seperti geopolitik yang lagi seru. Mohon maaf, global climate change pun belum begitu seru juga gitu ya. Nah, jadi artinya kondisinya kondusif untuk achieving untuk mencapai 7%. Tapi faktanya kan 2014 sampai 2019 periode pertama Pak Jokowi, datanya sudah terpublish mana itu rata-ratanya 5%. 5%, iya. Nah, kemudian yang kedua sifat pertumbuhannya pun sangat kurang berkualitas karena setiap 1% pertumbuhan zaman Jokowi ini hanya bisa menyerap 200.000 tenaga kerja. Sedangkan zaman Pak Harto sampai zaman Bu Mega itu setiap 1% pertumbuhan bisa 400.000. Wah, ya kenapa? Karena sektor-sektor yang tumbuh zaman Pak Harto dan Bu Mega itu adalah sektor ekonomi real yang tradable itu. Perikanan, pertanian, industri manufacturing. Betapa zaman Pak Harto sampai Bu Mega real ekonomi lah ya. Real ekonomi yang tradable yang menghasilkan produk. Zaman si Pak Jokowi kan banyaknya sektor jasa. Kayak model Nadiem tuh, Gojek supply chain yang mempercepat distribusi aja. Tetapi the production dan manufacturing itu lemah. Makanya itu tercermin pada kontribusi sektor manufacturing, zaman atau mengandalkan ekstraktif gitu. Yes, exactly. Dan lompat ke sektor tersier, jasa itu, anak-anak muda kita. Padahal kalau negara mau maju kan harusnya yang utama basis di sektor sekunder, yaitu sektor manufacturing, pengolahan gitu. Ini ini karena malas. Nah, kenapa demikian? Karena fakta ini sekarang kan makin terkuat. Karena anak muda yang pandai itu mau cari easy money aja. Yes, exactly. And pemerintahnya pun mengadakan barrier to entry untuk pengusaha baru. Kenapa? Karena hampir semua pejabat sekarang kan mulai terkuat kan, ikut bisnis. Menterinya kan itu, menteri investasi kan ikut bisnis. Jadi semua menteri bidang ekonomi itu pedagang semua itu. Pedagang semua. Kata Rizal Ramli itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Nah, ini yang menurut saya bandit-bandit negara. Kenapa ya? Karena presiden, menteri, gubernur, bupati supposed to be wasit kan, supposed to be regulator. Jadi wasit yang adil, regulator yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah yang tidak punya vested interest kan. Ini ada. Nah, coba kasus Timah semua kan di backing oleh pejabat kan. Kasus nikel gitu ya. Dan semua lah saya kira itu datanya udah public domain ya, nggak perlu takut gitu ya. Semua ikut. Nah, andaikan itu di clear up, ditiadakan, insya Allah investasi ya, produksi dan manufacturing akan tumbuh gitu. Kemudian indikator kedua, Refli, tadi kan pertumbuhannya rendah ya. Nah, lalu nah itu pun mohon maaf, ini pun kebohongan pemerintah. Pemerintah kan kalau publikasi, lihat di antara negara G20 kita tertinggi ketiga setelah Cina, India. Nah, ini tertinggi ketiga pertumbuhannya gitu. Nah, kan lalu membandingannya dengan model Amerika, negara-negara Eropa Barat gitu, Jepang. Ini Mbak kayak nganggap semua orang Indonesia bodoh. Nah, padahal kan udah sunatullah, udah hukum alam bahwa kalau negara yang sudah makmur maju pasti pertumbuhannya menurun karena sudah jenuh, daya dukungnya udah ini. Tetapi kan
jumlah absolutnya besar gitu. Iya. Nah harusnya kalau mau fair, mau apple to apple, bandingkanlah dengan negara-negara yang stage of development-nya, tahapan membangunnya mirip kita. Misalnya Vietnam, Kamboja, Myanmar, India sendiri tumbuh 8% gitu selama periode Jokowi pertama tuh ya. Jadi itu juga yang saya harap ya, karena kita udah berjuang tetap Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kira-kira akan dilantik ya, kita hanya bisa berdoa kan supaya beliau dapat hidayah, hilangkan enough is enough ya, kebohongan, kezaliman yang ada di rejim 10 tahun terakhir ini. Untuk beliau benar-benar merasa jadi presiden itu God chosen, pilihan Allah kan. Hanya satu orang dari 280 juta itu. Itu God chosen atau istidroj? kalau nanti orang mengatakan wah ini kalau God chosen artinya takdir Tuhan ya. Takdir. Sedangkan itu berupa istidroj ya tinggal berkaca definisi istidroj kan juga Refli, kalau ada seseorang yang durhaka sama Allah, zolim bahkan menentang Allah, tapi karir duniawinya itu moncer itu namanya istidroj. Cuman sayangnya termasuk misalnya kalau kita pemilu curang tapi menang istidroj. Oke, tadi pertumbuhan, pemerataan, kualitas pertumbuhannya tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Kemudian ownership-nya atau beneficiaries-nya, jadi penikmat pertumbuhan itu ya. Bayangin hanya segelintir orang muter di situ-situ aja. Bayangin menurut data Oxfam International terakhir tahun 2023, 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. 50% kekayaan negara. Iya, kekayaan. Jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu. 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Ya, itu ada data itu ya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3 ya. Iya. Itu karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refli.